Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astrando Jakarta Bima AL. Dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali ke segmen sharing bersama Bima dan kali ini guest star kita sangatlah istimewa sekali dulur-dulur, yaitu adalah Rudy Goldboy. Selamat pagi Mas Rudy. Pagi, selamat pagi. Mungkin bisa disampaikan kepada dulur-dulur semua, salam persaudaraan bagi dulur-dulurku PSAT. Sebelum kita membahas lebih lanjut obrolan kita hari ini dulur-dulur, mungkin kita bisa bertegur sapa dulu dengan Coach Rudy ini. Gimana kabarnya Coach? Baik banget. Di masa PSBB ini? Baik, ini lagi habis latihan langsung disamperin sama Bima langsung. Ini bukan tanpa alasan nih. Jadi kenapa saya memilih Coach Rudy untuk ngobrol bareng sama saya dan dulur-dulur PSAT? Karena ada DM beliau bilang kalau sangat tertarik dengan PSAT dan ingin bergabung dengan PSAT juga nih. Jadi dulur-dulur pasti juga penasaran kan? Bisa kita tanyakan langsung sama yang bersangkutan dulur-dulur. Kira-kira itu serius gak sih Coach? Serius mau gabung sama PSAT? Serius, karena ya dari pengalaman saya waktu saya fight sama Suwardi, ya kan? Terus Suwardi fight, Rama fight, itu pendukungnya rame banget, solid banget. Pasti penuh ya. Dan waktu ke Lampung itu kita juga disupport juga sama PSAT. Oh, jadi di mana-mana PSAT, waduh, gokil banget. Kalau pakai atribut PSAT, apalagi sama-sama PSAT-nya kan enak ya Coach ya. Oh, enak. Di mana-mana ada saudara gitu. Saudara di mana-mana. Ya, jadi ngerasa wah, jadi ada keinginan untuk bergabung juga gitu. Coba aja saya ikut gitu ya. Benar. Coba aja saya gabung gitu. Benar. Ya ini sudah lama tidak muncul di layar kaca Bonpet nih Coach. Bisa diceritakan ke dulur-dulur semua nih. Ini soalnya banyak yang tanya nih. Sekarang mainnya di mana sih gitu? Sekarang sih di One Championship. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu saya udah pindah, ya saya udah pindah ke One Championship. Karena kontrak saya di OnePlus juga udah habis. Oh, sayang banget ya. Padahal ini rivalnya Mas Wardi yang paling tunggu-tunggu nih. Kalau beneran jadi gabung di PSAT nih, kan bisa sambung persaudaraan nih. Benar. Nah ini kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Selama PSBB tetap latihan terus? Tetap latihan sih. Ada agenda buat fight lagi nggak? Karena Indonesia di blacklist, jadi belum ada fight. Padahal sangat ditunggu-tunggu ya. Sebenarnya Coach Rudy ini fighter yang sebenarnya kalau misalnya benar-benar bisa bergabung sama PSAT, sangat luar biasa gitu. Benar ya. Pasti sangat membanggakan PSAT juga karena prestasinya juga sudah tidak diragukan lagi. Iya, benar. Ya saya sih maunya begitu. Mungkin nanti bisa dikasih kontaknya gitu. Oh siap nanti. Ini ya. kebetulan kan di Tangerang nih ya. Tangerang. Nanti saya arahkan ke dulur-dulur Tangerang supaya bisa kontekan langsung sama Coach Rudy nih. Benar. Biar bisa diajakin latihan nih. Tapi latihannya keras banget nih kok. Siap nggak nih? Siap. Wah ini saya jadi ngeraguin padahal latihannya fighter MMA ini lebih parah nih. Saya nggak tahu latihan PSAT kayak gimana nih. Penasaran juga. Sebenarnya sama, cuma mungkin yang dibilang lebih keras tuh kita agak semi militer gitu. Oh gitu. Jadi kalau di sini walaupun keras kan latihannya tempatnya bersih. Iya. Dan ntar kotor-kotoran. Jadi mungkin itu aja sih yang bedanya sih. Kalau tingkat kekerasannya mungkin sama aja. Oke, mungkin sudah cukup pembukaannya nih, Coach Rudy nih. Siap. Kita langsung to the point aja nih. Seru. Tujuan saya untuk kesini selain bersilaturahmi, saya ingin menanyakan kepada Coach Rudy yang selaku dalam bela diri bersatu tuh di antara semua anggotanya ini. Ini yang paling kalau bikin konten ini langsung to the point aja nih kalau ngomong. Kasarannya kalau di depannya orang langsung berantem dah gitu. Iya benar. Itu sekarang ini kenapa kok udah agak ademan nih kok nih? Udah agak jarang membahas mereka lagi. Apakah alasannya sama kayak Bang Theo, tidak ingin membuatkan panggung untuk mereka lagi, kok mereka kelihatannya keenakan gitu? Atau gimana, ada alasan lain? Monggo dijelaskan ke dulu semua nih. Oke. Mengenai yang video dulu ya, kalau saya bikin video ya. Iya. Kalau saya bikin video males nyindir gitu, mendingan langsung aja lu si A, si B, si C, udah bla 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 langsung
kayak video saya pertama kali kan, meskipun banyak yang ngehujat tuh fanboy-fanboynya kan. betul. Ya kan, saya nggak bacain, yang penting saya udah nyampein apa yang saya pengen ngomongin gitu. Yes. Gitu. Terus masalah saya udah jarang bikin video, ya karena saya lihat kayak Mas Bima udah bikin dan semua kata-katanya udah cukup mewakili saya gitu. Sampean juga subscriber saya? Subscriber dong. Di subscribe sama Fighter. Kemarin saya lihat juga subscriber saya Bang Teo subscriber saya. Wah, ini sungguh kehormatan sekali. Apalagi yang lagu waktu itu kan. Iya, lagu rap itu. saya gini loh. Saya ini musisi Bang tuh. Kenapa saya digabungin ke Bela Diri Bersatu gitu? Soalnya sampean sudah menyampaikan aspirasi kita semua gitu. Terus saya merasa terhormat lah gitu. Oh iyalah, ternyata tujuan dari ini tuh bukan sekedar soal MMA sama Harimau Utara doang gitu. Enggak. Ternyata ada tujuan lain yang itu sifatnya untuk generasi muda ini ya. Untuk bela diri buat kita semua. Betul. Gitu. Nah sebenarnya kita nggak bikin video bukan berarti kita tuh diem. Orang-orang mikirnya udah mulai lemes nih. Enggak. Kita masih bergerak di belakang sosmed. Jadi untuk urusan sosmed kita serahkan ke para netizen. Jadi kalian mesti tetap aktif karena kita masih menikmati konten-konten kalian atau story-story yang ngepost. Kita masih menikmati. Tapi bukan berarti kita tuh udah kendor. Enggak. Kita bergerak di belakangnya. Nah, karena untuk masalah kayak konten-konten YouTube udah ada Mas Heri Pras, ada Bima ya kan. Dan semua kata-katanya udah mewakili. Jadi kita udah nggak perlu bikin lagi gitu loh. Ngapain? Kita kalau semuanya bikin kayak ngulang-ngulang omongan aja. Iya, orang-orang udah bosen dong. Ya omongannya sama, bener. Gitu maksudnya. Dan banyak orang ngira kita nih pansos, saya pansos. Padahal saya nyari duit nggak di sini ya kan, nggak di konten gitu loh. Jadi sih ya udah, ya sekalian aja saya buktiin saya emang nggak pansos. Saya akan ngomong kalau emang saya perlu ngomong. Gitu. Dan itu Bang Teo pun juga dia bilang kalau misalnya dia itu sebenarnya nggak terlalu ngurusin masalah ini pertamanya sebelum akhirnya diajak sama anggota yang lain. Tapi memang kita semua sebagai penonton ketika awal permasalahan ini muncul itu memang Korudi aja nih yang kelihatannya paling sakit hati nih. Kenapa sih kok? Mungkin bisa diceritakan alasan ke dulur-dulur nih. Ya sebenarnya karena video yang adu kuat ex-atlet, lalu beberapa video-video yang saya lihat juga kok ini geli gitu ngeliatnya. Geli dalam arti kata ini nggak real dan ini membuat pencitraan seakan-akan mereka ini sakti gitu. Ya saya sebagai fighter yang beneran yang udah latihan, yang tahu teknik, ya ini kayak membodohi orang menurut saya. Dan udah latihan berpuluh-puluh tahun ya. Pas banget momennya, abis itu ada Panji nanyain, kok kenal ya sama si Rido itu ya? Enggak. Terus murid juga nanyain lagi, kok kenal sama si Rido temen lu ya? Kagak, bukan ya kan? Ya udah akhirnya saya bikin video ya kan, dan gitu dia di situ bikin pembodohan lagi dengan program-program ngaco ya kan, dan ini bawa atlet ya. Di sini yang saya sangat sayangkan miris ya, kita jadi atlet di Indonesia itu udah miris. Saya jadi atlet ya maaf kata duit jajannya udah dikorupsiin terus. Saya sampai tinggal di bedeng di Thailand nggak dikasih uang saku. Yang pas ikut One FC itu? Bukan, yang itu Platnas Muay Thai. Platnas Muay Thai. Itu Bayangin. enggak disiapin asrama? Asrama enggak, di bedeng. Bedeng triplek pinggir kali. Karena uangnya enggak dikasih. Ya kan, padahal uangnya turun. Nah, nasib kita tuh udah parah, udah kesian lah kasihan atlet ya. Kalau yang Muay Thai tahu gitu. Kebetulan anak buah saya si Dwi juga sama melalui hal yang sama. Janji gajinya gede, pas udah latihan cuma 1 juta. Miris kan? Wah, ini udah miris dieksploitasi lagi. Ini pembahasannya jadi hal-hal yang belum diketahui publik. Banyak orang nggak tahu. Orang mikirnya jadi atlet udah enak, nggak ada enak-enaknya. Lu udah fighter, duit lu banyak, ngapain sih mesti pansos gitu? Pansos iya. Wah. Jadi ini orang-orang nggak tahu. Kita ini udah sengsara menderita, dieksploitasi lagi di konten YouTube untuk menaikkan citra seseorang. Saya nggak seneng di situ, makanya saya langsung ngomong aja. Banyaknya lagi kalau misalnya ini diterus-terusin akhirnya banyak yang percaya. Nah, wah, itu yang ditakutin ya. Saya sering dibilangin, lu latihan MMA ya kan, tuh si Cynthia nendang beton hancur, lu bisa gak? Kan dari secara pride ya. Iya, secara pride, wah gila nih. Wah, ngekiin dulu. Ya udah, makanya udah kita fight aja lah. Samperin kampung. Empat juga orang yang masih habisnya. Tapi kan misalnya sampean memang menganggap itu bukan real dan itu bukan asli, hanya editan. Harusnya kan ada yang bilang
ngapain ditonton, nggak usah ditonton gitu loh bang. Nah itu gimana menurut sampean pribadi ini? Itu adalah pendapat orang awam yang nggak belajar bela diri dan bukan praktisi bela diri. Oh, Ya. Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. waduh, jadi langsung to the point ini. Ngomong sini, biar kita pukulin mulutnya tuh. Mungkin kalau mereka bisa ngomong, mungkin mereka yang mengawali karirnya nggak bener-bener dari bawah ya. Itu Langsung juga ada. Mereka nggak pernah ngerasain jadi atlet dan mereka nggak pernah belajar bela diri, ya kan? bener Benar kan? kan kalau kayak Korudi kan ngerasain kayak tinggal di bedeng segala macem, itu sekelas atlet loh itu, ya kan? Lah mungkin kalau dia yang tanpa jadi atlet pun udah orang kaya, mungkin nggak akan peduli. Nggak akan peduli. Jadi ya mereka cuma melihat dari sisi mereka aja. Betul. Sedangkan kita bela diri ini lagi dieksploitasi gitu. Kita bukannya lebay, tapi ini emang kenyataan. Bukan kita mencari kesalahan, tapi itu memang kesalahan. Dan masa ya kita membiarkan kesalahan dibiarkan? Gitu. Jadi ini sebenarnya wujud kepedulian kita juga kepada generasi yang akan datang ya bang ya. Aduh, iya dong. Bela diri ini udah kayak gimana ya? Menurut saya kayak sekolah tapi versi non akademik. Ya kan? Kita bisa belajar respect, belajar karakter building, belajar percaya diri, belajar banyak hal banget yang bisa kita belajar dari bela diri. Terus kenapa kita mesti dieksploitasi dan kita diem aja? Betul. Dan kita pun sebenarnya kalau dibilang nggak usah gangguin dapur orang, yang ngawalin siapa kan ya gitu ya bang? Iya. Siapa yang nyolek duluan? Betul. Siapa yang ganggu dapur orang duluan? Ya kan? Saat kita dicolek, kan kita mau ngeliat ini orang siapa? Jagoan bukan? Terus kita lihat video lu bohongan semua nih. Ya udah kita sikat sekalian. Oh iya, bener. Kecuali emang dia bener ya, kita nggak akan cari-cari kesalahan. Ini sih saya juga diem aja, ini orang geli banget sih ya. Sini dicolek dikit ambeien, colek dikit ambeien, ya kan? Terus pas dia nyolek, dibawa atlet, terus ada konten-konten yang ngaco, wah sekalian ya. Iya bener. Dulu saya korban juga. Korban gimana bang? Korban percaya juga. Berarti wah ketahuan nih, berarti dulu juga fanboy juga ini. Bukan fanboy, cuman saya bingung. Saya udah latihan, ini orang sakti banget gitu kan. Iya betul. Gila cewek lagi. Terus karena dia, waktu itu saya ngeliatnya pas dia nendangin pilar. Betul. Terus saya nendangin pilar, saya lihat lagi, oh kayaknya dia mah nggak fight nih. Ya udah saya cek aja lah. Nah, terus ada video-video sakti lainnya, nendangin LPG. Gila sakti banget ya orang. Minder juga. Bener. Sebagai atlet nih udah fight, minder saya. Gila. Ini kalau fight bener-bener kayak apa ya? Aduh, iya makanya sih, wah ini orang kalau fight, ini orang juara. Jago nih orang nih, ya kan? Juara di Indonesia, juara dunia. Itu tulang musnya bisa rompal semua. Asli, itu yang saya pikir. Makanya pas itu saya kasih tantangan. Itu sebenarnya harusnya dia bisa buktiin bahwa harum Indonesia. Emang dari dasar hati saya pengen tahu nih orang kayak gini sekuat ini tanding pasti mengharumkan Indonesia. Nah itu seumpama nih, ada yang bisa buktiin bener-bener nih bang. Iya. Kira-kira apa yang Korudi bakal lakuin nih setelah semua kontennya Korudi yang mencaci maki itu, tapi setelah dibuktiin, plus ternyata beneran. Kira-kira apa yang dia yang buktiin? Ya saya akan berguru lah. Ya, berguru. Saya pukul orang lain biji pecah ya kata Wardi. Siapa yang nggak mau? Ya. Termasuk minta maaf juga. Minta maaf pasti dong. Pasti ya. Iya. Jadi nggak ada kata malu ya buat lelaki sejati untuk mengakui kesalahan ya. Tinggal ngakui kesalahan satria. Karena di bela diri kita diajarkan menjadi seorang satria. Bener gak? Bener banget. Nah dapat pelajaran itu juga. Banget. Bud, gue udah buktiin ke lu, gue bisa ngancurin beton gitu. Sekarang lu mau apa gitu? Ya, minta maaf. Gue akan ajak orang-orang untuk bergabung ke Harimau Utara. Iya. Ke Lampung dah ya. Ayo semua kita berguru. Itu tenang aja. Benar, itu juga soalnya bekal buat fight juga ya. Pasti Beton aja hancur gitu ya kan. Kenapa dia nggak melestarikan kesaktiannya bener bagi ke orang-orang? Tapi emang kenyataannya dia fight itu cuma di lingkup orang yang dia kenal. Benar. Bahkan dia ngomong kan di pertemuannya yang didampingi sama Koh Rudi yang kemarin itu, semua konten yang dia buat itu karena seperti menghindari peluru itu karena orang dia yang megang. Jadi dia percaya. Berarti kalau fake, kalau nggak sama orang dia, ya dia nggak percaya. Ya. Apa gunanya? Apa gunanya dong? Dia ngasih tutorial,
Tapi dia sendiri fight sama orang yang nggak dikenal nggak berani. Wah, berarti itu nggak bisa dipertanggungjawabkan ya? Dipertanggungjawabkan. Ya benar-benar. Ya itu tadi adalah ungkapan hati dari Komarudin. Pertanyaan dulu semua terjawabkan di sini. Mungkin ada pertanyaan lain bisa ditulis kolom komentar. Oke kok, mungkin sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini bisa disampaikan ke dulu semua, terutama para pendukung gerakan bela diri bersatu. Yap. Apa nih pesan dari Komarudin? Pesan saya karena sekarang lagi pandemik ya, Itu. Tetap olahraga, tetap latihan silat, tetap latihan bela diri. Menurut saya tiap orang wajib latihan bela diri karena itu sangat penting. Baik dari karakter, dari tubuhnya sehat, ya kan, lalu fisiknya kuat. Tapi jangan lupa protokol teman-teman, selalu gunakan protokol dan selalu sabar menghadapi 2020. Bener-bener ini kalau ini di PSHT liting corona namanya. Liting corona. Pengesahan warganya warga corona semua. Bener-bener. Yang penting jangan positif, yang penting. Iya, positif. Makanya protokol tetap bagus, olahraga, bela diri, tetap dijalanin teman-teman. Biar imunitas kalian juga sehat terus ya, kuat terus ya. Sebenarnya tujuan bela diri bersatu tuh bukan untuk menjelek-jelekan orang lain ya. Dan sebenarnya ini momen yang bagus banget ya, kita semua jadi bersatu. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa kenal juga nih. Bener-bener, ya kan? Semua aliran bersatu untuk peduli akan bela diri ya bang. Makin solid juga nih semuanya bela diri nih. Ada itu sisi positifnya. Apalagi sisi negatifnya jauh lebih banyak sih. Bener. Negatifnya jangan lah. Kalau diomong negatifnya ya, termasuk salah satunya kita dianggap pansos tadi itu. Dianggap pansos juga. Ya udahlah, biarkan kata orang ya. Yang penting niat kita baik ya bang ya. Kalau emang pansosnya yang positif. Bener-bener. Kenapa enggak? Ya, halal aja. Buktinya subscribernya mau nyalip saya bentar lagi, kan suwe lur. Jangan lupa nih bang, nanti saya kabarin bener nih kalau bener-bener ingin gabung sama PSHT, kabarin akan saya sambungan dengan dulur-dulur yang ada di sekitaran Tangerang ini. Siap. Oke kok, mungkin saya izin pamit undur dulu. Siap. Semoga pertemuan kita, silaturahmi kita ini bisa bermanfaat buat dulur-dulur yang menonton juga. Intinya buat dulur-dulur semua, pesan dari Komarudin, bela diri bersatu bukan untuk menjelek-jelekan siapapun ya kok ya, tapi untuk menyadarkan kita semua bahwa ini loh bela diri yang sesungguhnya itu seperti ini. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bimanet dan sampai jumpa di video Bimanet yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan. Ya, salam hormatku kepada Master Agus yang diceritakan dalam kisahnya lawan orang 200. Bagaimana kisah Master Agus Dewanjaya melawan 200 orang? Para penonton terhipnotis seketika tergiring opini oleh cerita One People versus 200 enemies. Are we serious? Ditambah editanmu yang sangatlah mulus. Tahu begini penyesalan yang sudah ikutimu sejak subscribermu di bawah 100.000. Yo, kali ini ku juga ingin ngomong ke Mbak Cynthia selaku tokoh utama di Harimau Utara. Kami ingin lihat kau secara langsung tendang pilar sampai hancur. Kenapa kok tidak bisa? Kami semua datang ingin temui dirimu. Niat kami baik bukan untuk hakimi dirimu. Dan kau tolak kami secara halus. Kami bilang dalam hati dramamu ini sangatlah bagus. Ya, ditantang fight kau diam saja. Ditantang live kau diam saja. Kalau benar semua itu editanku tentang adu skill kau pakai komputerku hanya Kin Master. Harusnya kau malu dengan para subscriber, apalagi gurumu itu sekelas sang master. Bela diri bersatu tuh buktikan pembodohan publik. Kenapa kau dirimu yang malah baper? Coba lihat kami adalah fighter, tapi mengapa malah kau mengirim lawyer? Bukankah seorang jawara tak pernah lari dari masalah sebelum semuanya game over? Kecuali semua videomu itu hanya editan. Klarifikasi sebelum ini dianggap penipuan dan pembodohan, penggiring opini yang salah dan pengikutnya jutaan. Teman-teman fighters, be smart, jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat di video. Stop pembodohan publik. Video itu bisa dimodifikasi, bisa diedit, ya, mau membuat Anda sesakti apapun, sehebat apapun, semua bisa dilakukan. Itulah gunanya perfilman.